Dalam video ini akan membahas mengenai analisis konflik yang terjadi pada pembangunan sirkuit Mandalika dengan menggunakan mazhab kapitalisme. Di balik megahnya, keindahan sirkuit Mandalika yang berada di Pulau Lombok memiliki sisi gelap yang justru banyak menimbulkan dampak bagi warga lokal. Konflik yang terjadi pada pembangunan ini diawali dengan dibangunnya sirkuit Mandalika di lahan atau tanah warga tanpa adanya persetujuan ataupun kompromi dari pihak penyelenggara yaitu PT ITDC ataupun pemerintah kepada warga sekitar, sehingga warga sekitar merasa hal ini tidak dilibatkan dan direnggut paksanya lahan pun tidak ada dana kompensasi yang diberikan oleh pemerintah kepada warga sekitar, sehingga warga menuntut adanya uang ganti rugi akan lahan yang diambil dari pembangunan sirkuit Mandalika ini. Dewan PBB pun mengatakan bahwasannya pembangunan sirkuit Mandalika ini telah melanggar HAM, hak asasi manusia, terhadap penggusuran secara paksa lahan warga sekitar. Selain melanggar HAM karena lambatnya uang ganti rugi yang diterima oleh masyarakat sekitar, adanya pembangunan sirkuit Mandalika yang bertempat di Kabupaten Mandalika, Pulau Lombok Tengah ini juga banyak mengakibatkan dampak-dampak terhadap sosial dan lingkungan, di antaranya seperti banyak terjadi pencemaran lingkungan. Protes akan pencemaran lingkungan di dusun di Desa Kuta Lombok Tengah karena daerah mereka yang kemudian terendam banjir, kehilangan sumber air bersih akibat pembangunan dari sirkuit Mandalika itu sendiri. Atas nama pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, lahan dan rumah warga digusur. Ini seperti tampil keren di depan mata dunia, tapi yang sebenarnya rakyat yang menderita, menyediakan wisata untuk wisatawan mancanegara, tetapi justru warga negaranya sendiri yang tidak bisa masuk karena tiketnya mahal dan terkena dampak langsung dari pembangunan tersebut. Hal ini tentu tidak selaras dengan apa yang dilihat di layar kaca tentang bagaimana sirkuit Mandalika mendapat pengakuan dari mancanegara karena keindahannya, yang kemudian memunculkan pertanyaan publik bahwa pembangunan sirkuit Mandalika ini untuk kepentingan siapa di atas banyaknya dampak yang terjadi pada warga sekitar, dan pembangunan ini pun memakan biaya yang cukup besar dari APBN bahkan hingga utang negara. Dari analisis yang saya lakukan atas adanya konflik pembangunan sirkuit Mandalika ini dengan menggunakan mazhab kapitalisme, karena selaras dengan apa yang dimaksud dengan ekonomi kapitalisme itu. Dalam sistem ekonomi kapitalis, setiap orang bebas melakukan kegiatan ekonomi dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dalam sistem ini, tentunya pemerintah tidak ikut terhadap mekanisme pasar karena tahta tertinggi yaitu ketika para pengusaha dan penguasa bersatu, sehingga mereka tidak memperdulikan akan adanya dampak yang kemudian diprotes oleh warga atau masyarakat sekitar. Analisis konflik pembangunan sirkuit Mandalika menggunakan mazhab kapitalisme dilihat dari beberapa aspek, di antaranya yang pertama yaitu mengenai peran pemerintah dan perencanaan nasional. Dalam prinsip kapitalisme, peran pemerintah memastikan kelancaran pembangunan hanya sebagai pengawas. Pernyataan ini benar dibuktikan pada kasus konflik pembangunan sirkuit Mandalika yang hingga sampai saat ini banyak menuai kontroversi. Dalam kasus pembangunan sirkuit Mandalika ini juga, pemerintah seakan diam saja melihat banyak kasus penggusuran yang dialami oleh warga lokal. Dan dari segi perencanaan nasional, pembangunan sirkuit Mandalika ini banyak menggelontorkan dana APBN sebesar 1,3 triliun rupiah. Aspek selanjutnya mengenai peran masyarakat. Peran masyarakat lokal seharusnya menjadi kunci utama dalam memberikan informasi terkait aspek lingkungan, sosial, dan budaya yang perlu diperhatikan dalam pengembangan sirkuit ini nantinya. Karena mereka banyak memiliki pengetahuan tentang daerahnya. Tetapi dalam sistem kapitalisme di sini justru peran masyarakat hanya sebatas penerima manfaat sesaat dengan janji-janji yang ditawarkan. Banyak dari masyarakat sekitar dilibatkan hanya sebagai pelaku UMKM yang diuntungkan dan sifatnya hanya sementara.
Karena dalam sistem kapitalis ini, hak-hak kebebasan individu atau investor menempati posisi tertinggi ketimbang masyarakat. Yang keempat, ada aspek dilihat dari peran skein atau teknologi. Salah satu faktor dan peran yang mendukung berjalannya mekanisme pasar adalah melalui skein dan teknologi yang optimal. Itu contohnya pada aspal pada lintasan di sirkuit Mandalika ini dibangun dengan teknologi inovatif di dunia yang masih sangat jarang dimiliki oleh sirkuit balap lainnya. Pada aspal, teknologi inovatif ini memakai teknologi Stone Mastic Aspal atau SMA, campuran bahan serat selulosa sebanyak 0,3%, sehingga adanya aspal terbaik ini membuat pembalap tidak mudah jatuh pada area lintasan. Aspek selanjutnya yaitu dilihat dari peran komunikasi. Dalam konteks pembangunan sirkuit Mandalika, peran komunikasi yang dilakukan terkait sosialisasi pembangunan terhadap masyarakat justru belum berperan secara baik. Dibuktikan dengan banyaknya warga lokal yang dipaksa meninggalkan lahan tanpa uang kompensasi. Namun, lain halnya dengan pelaksanaan peran komunikasi dalam menjawab mekanisme pasar, memiliki peranan penting dan baik dalam menggait para investor seperti CT Group, Maipada, Minizing, Direktur Sinarmas Group, Sinarmas Land, MNC Group, dan masih banyak lagi investor. Aspek yang keenam dilihat dari sumber rasionalitas. Pada sumber rasionalitas, sistem kapitalisme bersaing dengan sempurna. Pada analisis kasus pembangunan sirkuit Mandalika mengacu pada kesesuaian tujuan yang telah ditetapkan, sesuai dengan tujuan untuk menjadikan Pulau Lombok, tepatnya di Mandalika, sebagai kawasan ekonomi khusus atau KEK, serta berkembangnya pariwisata sekitar. Adanya sirkuit Mandalika ini juga secara rasionalitas menambah pendapatan negara dari para turis asing dan mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional yang bukan lagi mengenal Indonesia hanya sebatas Bali. Selanjutnya, aspeknya yang ketujuh yaitu mengenai pandangan terhadap alam dan lingkungan. Dalam sistem kapitalisme, pemanfaatan sumber daya alam sebagai objek untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperdulikan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakatnya. Negara dalam sistem kapitalisme memberikan keleluasaan dan kebebasan bagi siapa saja yang mempunyai modal besar untuk mengelola SDA. Oleh karenanya, SDA dijadikan sebagai sumber bisnis bagi mereka para pemilik modal. Sehingga wajar jika banyak permasalahan yang terjadi dari pengelolaan SDA pembangunan sirkuit Mandalika ini yang menimbulkan pencemaran lingkungan. Dari pemaparan tersebut tentunya dapat dipahami bahwasannya pembangunan dengan menerapkan sistem kapitalisme ini sangat tidak cocok sekali dengan masyarakat di Indonesia dan sangat berdampak buruk bagi para masyarakat yang tidak memiliki kuasa akan apa-apa. Sehingga seharusnya pembangunan yang dilakukan yaitu menitik beratkan pada perencanaan pembangunan yang green planning dan sustainable development supaya tidak terciptanya kerusakan alam yang terdampak terhadap masyarakat sekitar. Dan yang menjadi catatan pemerintah yang seharusnya dilakukan pemerintah juga yaitu bukan hanya tentang pembangunan infrastruktur saja, melainkan juga tentang perubahan peradaban masyarakat sekitar. Sehingga pemerintah yang punya rencana dan wacana untuk melakukan pembangunan khususnya di sirkuit Mandalika haruslah mengawal dari proses awal hingga akhir dan mempertimbangkan alternatif lainnya bagi masyarakat yang terdampak. Karena sejatinya pembangunan dilakukan yaitu atas dasar untuk kesejahteraan masyarakat.